Terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan saudara, tadi sudah kita saksikan bersama sebuah visual yang tentu melengkapi kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan tadi sekilas Ustadz Kemal sudah menyampaikan beberapa hal dan sudut pandangnya mengenai bagaimana kita menyikapi masalah. Dan alhamdulillah hari ini saya juga akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa menurut saya. Di antaranya tentu saya akan perkenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Rama, dan Rama sekarang sudah berada di sebelah kiri dari Pak Ustadz Kemal. Dan sedikit tentang Rama, kita ketahui bersama, Rama adalah sahabat kita yang mempunyai keterbatasan, tetapi dalam kesehariannya, dalam perannya, ternyata keterbatasan itu tidak menghalangi Rama untuk berprestasi. Karena Rama adalah sosok yang bisa menulis buku. Saya pun belum menulis buku, Rama sudah menulis buku. Rama punya kegiatan di elektronik, komputer, dan sejumlah kegiatan yang lain, bahkan sekarang sudah jadi motivator. Dan ini tentu akan kita gali pada pagi hari ini. Dan yang selanjutnya adalah orang tua dari Rama, yang kalau menurut saya bisa melihat potensi Rama pada waktunya, Bapak Rahardi Sudarsono. Rama, Pak Rahardi, terima kasih sudah hadir di Percik Perenungan. Terima kasih. Iya. Dan sebelum saya ke Rama, sebelum ke Pak Rahardi, saya ingin Ustadz lanjutkan, Ustadz. Kadang-kadang kita melihat masalah sepotong, Ustadz. Akhirnya masalah itu terus menjadi masalah. Padahal saya pernah dengar jangan-jangan masalah itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh Allah untuk memperdalam sebenarnya potensi kita. Tergantung cara memandangnya, positif atau tidak misalnya. Silakan Ustadz. Ya, Mas Imam, Pak Rahardi, serta Mas Rama ini ya. Ketika seseorang menyadari bahwa dia punya masalah, kebanyakan daripada masalah itu, adalah kekurangan. Kebanyakan dari masalah adalah kekurangan. Bicara sederhana saja, ketika diri, aduh saya tidak bisa berbuat sesuatu, kenapa? Karena ada kekurangan pada dirinya. Ketika seseorang ingin bagaimana menata kehidupan rumah tangga, kita bicara rumah tangga ini, waduh dibutuhkan ekonomi, karena kurang ekonominya, aduh bingung lagi masalah terkait dengan ekonomi. Pada umumnya masalah itu dikaitkan dengan kekurangan-kekurangan. Kuncinya ketika seseorang itu mengetahui kekurangan akan dirinya, maka mau tidak mau dirinya bagaimana untuk menutupi kekurangan itu. Ya, makanya banyak orang-orang yang berhasil diawali dari dia tahu kekurangan akan dirinya, kemudian dia coba untuk menutup kekurangan itu. Seseorang itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena kurang dirinya dari akan ilmu, maka dia belajar gitu. Seseorang punya kekurangan atas fisiknya, boleh untuk yang satu saya kurang, tapi di sisi yang lain kan Allah sudah berikan. Makanya kalau kita mau berbicara kepada bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu bukan pada kaki, bukan pada kedua tangan, bukan pada kedua mata, tapi Allah berikan kesempurnaan pada manusia dibanding makhluk yang lainnya pada akal pikiran. Ketika itu dipergunakan, maka semua yang terkait dengan kekurangan pada diri seseorang itu musnah, sirna, menjadi sebuah keuntungan yang besar. Insya Allah tentunya Mas Rama diantaranya, rekan-rekan yang lain, dan segenap pemirsa di tanah air tercinta ini, bahkan ada juga yang di luar negeri nih yang nonton kita ini, insya Allah ya, gitu, insya Allah menyadari kekurangan, maka mereka orang-orang yang bisa menangkap sinyal kekurangan diri, kemudian dia tutup, mereka lah yang berhasil. Itu jadi mungkin. Dan itu ada di setiap orang ya, setiap Ustaz, orang. Tidak ada yang lolos dari kekurangan, dari ya. masalah, tidak ada satupun yang lolos. Betul. Ya. Tergantung bagaimana caranya. Saya ingin ke Rama sebelum nanti ke Pak Rahardi. Rama, alhamdulillah saya senang sekali pagi ini Allah memperkenankan saya bertemu dengan Mas Rama. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk saya dan untuk orang yang ada di rumah. Mas Rama, saya tadi dengar salah satu buku yang telah ditulis adalah Berdamai dengan Kegelapan. Mas Rama, salah satu masalahnya adalah keterbatasan pada mata Mas Rama. Bagaimana sebenarnya Mas Rama tidak larut dalam masalah itu, kemudian akhirnya bangkit, dan sekarang alhamdulillah ternyata bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Bagaimana caranya Mas Rama? Ya, terlebih dahulu saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sudah memberikan inspirasi ini kepada saya dan juga kedua orang tua saya. Kemudian juga orang tua saya yang tentunya sudah menurunkan hal ini kepada saya sehingga saya bisa memperoleh pencapaian sampai seperti sekarang. Jadi memang seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, bahwa ketika berhadapan dengan masalah, sebenarnya masalah itu
bisa kita sikapi dua. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai problem atau kita bisa jadikan itu sebagai tantangan. Nah, alhamdulillah memang yang diturunkan oleh kedua orang tua saya kepada saya adalah bahwa kebutaan yang ada dalam diri saya ini bukanlah sebuah hal yang harusnya diratapi atau dipermasalahkan. Karena memang kalau saya permasalahkan atau saya buat sedih, ya nggak bisa, ya dari sananya udah begitu. Tidak akan merubah keadaan. Tapi sebaliknya, ketika saya mensyukuri apa yang saya miliki dengan adanya kebutaan ini, kemudian saya berusaha untuk bisa mengoptimalkan diri saya, maka setidaknya ada hal-hal yang lebih baik yang bisa saya lakukan. Yang saya percaya bahwa tidak akan terjadi ketika saya meratap atau sedih, karena otomatis nggak punya waktu kan untuk belajar atau mengusahakan hal-hal yang lain yang nilainya positif. Jadi nilai pertama memang yang saya coba untuk lakukan adalah bersyukur dengan apa yang saya miliki, karena ada sebuah firman dari Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya rasakan sekarang, apa yang saya sandang sekarang tidaklah lebih dari kemampuan saya untuk bisa mengatasinya. Dan saya percaya bahwa sesuai dengan janji Allah bahwa apabila kita pandai bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau tidak pandai bersyukur, ya niscaya azabnya sangat pedih. Sebenarnya sederhana sekali. Betul. Mas Rama, tadi saya semacam tersadar begitu ya dari ungkapan-ungkapan Mas Rama. Saya ingin tahu berapa lama Mas Rama akhirnya berani bilang bahwa ini waktunya saya bersyukur atas tadi, ini bahasa Mas, saya bersyukur atas kekurangan, keterbatasan dan dalam tanda kutip, mohon maaf, kebutaan saya. Berapa lama Mas sampai di proses itu akhirnya mengikhlaskan dan bisa bergerak lebih jauh dari itu? Nah, ini yang menarik karena ternyata memang tidak ada turning point. Biasanya kan kalau orang dari sedih dulu kemudian dia bersyukur. Nah, rahasianya kembali lagi kepada orang tua saya yang hari ini diwakili oleh ayah saya yang begitu luar biasa ya. Jadi memang sejak kecil saya tidak pernah diinformasikan bahwa saya ini tunanetra, kemudian hidup sebagai tunanetra itu susah. Jadi yang dikenalkan oleh kedua orang tua saya adalah bagaimana saya beribadah, bagaimana saya main, bagaimana saya belajar, bagaimana saya bekerja, dan bagaimana saya punya cita-cita. Jadi dengan kata lain sebenarnya saya menyadari bahwa hidup sebagai tunanetra itu sulit baru ketika saya sudah mulai remaja ya, sudah mulai mengerti tentang keberadaan tunanetra itu kondisinya seperti apa, justru dari lingkungan luar. Jadi bukannya kedua orang tua saya menyembunyikan, justru karena mereka tidak fokus ke sana dan tidak ada informasi ya. Jadi orang tua saya tidak pernah bilang, wah jadi tunanetra orang buta itu susah, tidak bisa sekolah, tidak perlulah bergaul keluar gitu ya. Sehingga otomatis karena tidak ada informasi itu saya merasa hidup ya seperti orang yang kebanyakan itu. Baru ketika saya mendapatkan informasi tentang kendala menjadi seorang tunanetra, disitulah saya baru mulai menyadari, oh ternyata hidup sebagai tunanetra itu kendalanya demikian. Ya, Pak Rahadi, apa yang terjadi dengan Bapak dan Ibu di rumah pada saat mengetahui bahwa putra Bapak mempunyai kekurangan, dan apa yang menjadi inspirasi akhirnya Bapak bisa mendidik Rama sedemikian jauh, sedemikian luar biasa? Rama secara gamblang di awal sudah bilang bahwa inspirasinya adalah orang tuanya. Bisa diceritakan ke kita, Pak Rahadi? Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa kelahiran putra kami Rama ini ya secara manusiawi lah, sangat manusiawi. Tentunya kami shock dan sedih saat itu. Tapi hanya sesaat, baru yang paling sedih pada saat pertama kali mau memberikan ASI. Nah, itu proses itu yang saya alami untuk memberikan kekuatan kepada ibunya agar bisa menerima kenyataan ini. Alhamdulillah bisa dilalui. Dan semenjak keluar dari rumah sakit yang ada di kami, alhamdulillah lagi seluruh keluarga sangat mendukung, tidak ada masalah. Kami berupaya untuk bagaimana caranya supaya Rama ini bisa melihat. Itu yang kami lakukan sampai Rama umur 8 bulan. Karena dia total, nah, dokter sudah mengatakan total, kami terima dengan alhamdulillah.
Pada umur 8 bulan dioperasi sebelah mata kiri atau kanan waktu itu, lupa saya. Hanya saya tidak pernah menyatakan atau kepada keluarga bahwa Rama itu nanti nggak bisa apa-apa. Tapi yang ada kami hanya berusaha bagaimana caranya supaya bisa melihat, tapi ternyata nggak bisa. Alhamdulillah, yang pertama itu yang saya terima. Jadi semua keluarga utamanya sangat mendukung. Kemudian apa yang akhirnya membuat Pak Rahadi terinspirasi bahwa Rama ini bisa berkembang layaknya anak yang lain? Bahkan sekarang dengan keyakinan, dengan perjalanan yang mungkin juga tidak mudah, Rama sekarang sudah ada di titik sekarang. Apa yang menginspirasi Bapak untuk tetap semangat bahwa masalah ini bisa dihadapi? Bagaimana caranya, Pak? Subhanallah. Lagi-lagi keberadaan Allah itu ada. Saya yakin. Jadi bukti bahwa Allah itu ada. Saat mulai Rama lahir dan sampai dia besar seperti ini, yang ada di kepala saya bagaimana dia sebagai seorang anak. Yang pertama, saya tidak perlakukan dia sebagai tunanetra, walaupun saya sadar dalam hati saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan bahwa pada hakikatnya Rama itu saya didik seperti anak normal, layaknya anak normal, sama dengan adiknya, tidak kami bedakan. Hanya satu, bagaimana minimal bisa sama seperti orang yang tidak berkebutuhan khusus, dia seperti orang awas. Ya minimal yang bisa diarai adalah di kepala saya saat itu, ya di kepala saya minimal dia bekerja sebagai seorang guru. Karena kalau pegawai negeri ataupun kayaknya kayak sulit, tapi saya tidak pernah putus asa jadi seorang guru. Itu cita-cita awal. Manakala sekarang menjadi motivator ataupun menjadi seorang IT, seorang blogger, itu semua kebesaran Allah. Hanya itu yang saya bisa rasakan. Dan sekarang sebagian dari cita-cita Bapak tadi yang terbayang sudah, alhamdulillah. Rama sudah pernah menjadi motivator sekitar 400 orang dan mudah-mudahan senantiasa bisa lebih baik di masa mendatang. Ustadz, ini kan luar biasa, Ustadz. Ada di hadapan kita bahwa ternyata masalah yang besar sekalipun, tantangan yang besar sekalipun, ujungnya malah sebenarnya kebaikan, ujungnya ternyata hal-hal positif, ujungnya juga rasa syukur. Apa sebenarnya masalah itu? Makhluk apa masalah jadi? Saya tambah bingung jadi mengenai masalah itu sendiri. Iya, Mas Imam, Mas Rama, dan Pak Rahadi, segenap para pemirsa dimanapun berada. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tinggal kita bisa atau tidak mensikapi itu seluruhnya. Mungkin sederhana kita berbicara, orang kadangkala dengan keadaan putus asa. Padahal kita jangan larut dengan keadaan itu. Kita harus terus. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kadangkala orang sederhana saja, dia akan terkena masalah ketika dia stuck dari berpikir, stuck dari bertindak, stuck dari berbuat sesuatu. Tidak ibadah, stuck, masalah muncul. Tidak ikhtiar, tidak usaha, stuck, masalah muncul. Semua masalah. Tadi di awal kita ketika buka awal, Mas Imam, masalah itu dua sebetulnya di muka bumi ini. Orang itu diberikan masalah yang datang sebagai musibah karena memang banyaknya kekurangan. Satu, Allah berikan masalah dalam bentuk kelebihan atau kecukupan, sehingga dia kufur nikmat, tidak mau bersyukur. Kalau dia diberikan musibah, tuntutannya kan sabar. Kalau kita dengar dari para Hardi barusan, Mas Rama, dan termasuk semua pemirsa, itu semua kan dari dua hal tadi, antara syukur dan sabar. Aku sudah diberikan seperti ini adanya, terlepas daripada kekurangan, yang ada kita syukuri, qanaah namanya. Kita terima apa adanya, maka dia akan bertindak. Kaki ada, tangan ada, mungkin sekilas dari lahir ya, aku tidak bisa melihat dari mata yang ada di lahirnya. Tapi mata batin kan jelas. Ketajaman Mas Rama, itulah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Anugerah ini dari kebersyukuran. Kita ambil satu ayat. Di dalam surat Luqman, ayat 13 Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman diberikan hikmah oleh Allah untuk pandai bersyukur. Luqman diberikan hikmah oleh Allah karena dia pandai bersyukur. Satu di antaranya, Mas Rama, kita sama saksikan bersama.
dan banyak lagi yang lain tentunya. Tapi yang saat ini ada, maaf tentunya kita tidak bermaksud yang lain makna tidak ada, banyak kita yakin. Tapi satu di antaranya, inilah keagungan Allah yang diberikan, kemahsuciannya. Mas Rama ada di hadapan kita sekalian. Dan Mas Rama ini tidak sendiri. Ada para Hardi, ada ibunya, dan ada bagian daripada keluarga yang memberikan motivasi yang luar biasa. Artinya ikhtiar harus ada dari waktu ke waktu. Saya yakin para Hardi tidak sekali, tiap hari, bahkan tidak tiap hari, dari mulai pagi, siang, sore, malam, kapan berjumpa dengan Mas Rama, para Hardi mesti akan memberikan motivasi dari waktu ke waktu. Itulah yang dikatakan faida farugta fansab wa ila rabbika farghab, tidak stuck. Tapi dia terus berjalan dari waktu ke waktu. Nah, intinya ketika ada pada diri kita sedikit ataupun banyak, syukuri, karena itu kelebihan yang Allah kasih. Ketika ada kekurangan, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini nih bukti daripada Allah beserta Mas Rama, beserta kita semua tentunya, ya. Itu mungkin. Jadi itu kunci-kuncinya, Ustaz. Itu kunci-kuncinya. Kalau menurut saya sebenarnya sangat jelas, dan kunci ini bisa digunakan oleh setiap orang, Ustaz. Ya. Bagi siapapun yang ada masalah, bersabar, qanaah, kemudian juga hal-hal lain yang tadi Ustaz sebutkan harusnya bisa menjadi jawaban untuk permasalahan. Dan Ustaz, saya ingin ke Para Hadi tadi salah satu yang disampaikan Ustaz adalah ini kan sebenarnya semacam continuously improvement, perubahan yang berkelanjutan begitu ya. Para Hadi, saya juga percaya apa yang Ustaz sampaikan bahwa ini pasti tidak instan. Gitu, Allah memberikan ujian masalah ini bertahap begitu ya, dan alhamdulillah Pak Rahadi sampai sekarang ternyata melewatinya dengan keadaan yang seperti sekarang yang kita syukuri. Namun satu hal Pak Rahadi, setelah disampai di titik ini, apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi visi yang sampai sekarang Pak Rahadi masih ingin melihat dari Rama, yang cita-cita ke depan untuk Rama ini apa? Ya, kembali kepada yang saya katakan di awal, semakin bersyukur dan ikhlas, tentunya ikhlas ya. Nah, untuk Rama ke depan, saya sudah melihat, tapi di sini saya dibuktikan sama Allah ya, sebelum saya mengatakan, sampai kemarin tanggal 9 Mei dia akan melakukan motivasi awal untuk perdana katakanlah dari Rama, itu pun diuji masih. Jadi kalau Rama memberikan judul Breaking the Limit, saat itu pun kami melakukan Breaking the Limit. Jadi betul-betul menembus keterbatasan dan tantangan. Itu sampai saat itu, sampai kemarin. Nah, tentunya ke depan, karena saya yakin itu Allah ada, saya hanya bilang pada Rama, Ram, tetap berjuang, jadilah dirimu sendiri, dan jangan lupa, selalu saya katakan, kamu boleh buta mata, jangan buta hati. Nah, tentunya Rama akan menjabarkan bagaimana ke depan. Yang penting dia bisa mandiri. Dan selalu saya kasih moto ke Rama bahwa Ram, kamu harus selalu membayangkan bahwa 1 menit, 1 jam, atau 1 hari ke depan kedua orang tuamu dipanggil Allah. Jadi kamu harus siap. Maksud saya, dia harus bisa mandiri seperti layaknya adiknya atau kawan-kawannya atau saudara-saudaranya yang tidak berkebutuhan khusus. Rama, ayah gitu ya, Para Hadi begitu, buat saya begitu luar biasa begitu ya, dan saya yakin itu juga yang dirasakan Rama insya Allah. Dan saya ingin tahu, ke depan akan ada buku kedua, ke depan akan ada target lagi, pencapaian yang lain lagi. Tapi yang saya ingin tahu sebenarnya tadi, setiap waktu itu ternyata Rama dan Bapak ini dan Ibu yang ada di rumah kan breaking the limit. Betul. Gitu ya. Apa yang menjadi kunci sukses Rama, kalau boleh di-sharing kepada kita semua? Ya, sebenarnya seperti sudah saya sampaikan, kunci sukses yang pertama adalah justru yang pertama itu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci yang pertama. Karena saya yakin sehebat apapun, sekeras apapun kami berusaha, tidak akan ada hasilnya kalau Allah tidak berkehendak. Kemudian yang kedua tentu saja kerjasama dengan keluarga dan orang-orang terdekat, itu yang nomor 2 yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga tentu saja interaksi dengan lingkungan, karena tidak mungkin orang seperti saya bisa menulis buku atau menjadi seorang pembicara atau menulis ya blog kalau tidak ada yang baca, tidak ada yang menikmati. Dari 3 poin itu, poin yang keempat saya ingin kembalikan lagi
bahwa kunci sukses adalah diri kita sendiri. Ketika kita mau memilih, kita mau lakukan atau tidak. Jadi ada semboyan yang saya pegang yang berbunyi kira-kira seperti ini. Kalau kita mencoba, mungkin kita akan gagal. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita sudah pasti gagal. Jadi itu yang saya yakini. Dan kenapa saya letakkan diri sendiri di poin nomor 4, karena sebenarnya meskipun kelihatannya tidak penting, poin ini yang justru mendasari 3 poin yang di atas. Jadi ketika kita memilih mau jalan atau tidak, ketika kita memilih tidak mau jalan, meskipun Allah memberikan jalan, meskipun orang tua mendukung, meskipun keluarga, lingkungan itu lengkap, maka tidak akan jalan. Tapi kalau kita memilih untuk maju, insya Allah saya percaya bahwa Allah akan tetap mendukung, meskipun orang tua mungkin ya ada rekan-rekan kita yang mungkin tidak beruntung ya karena tidak ada dukungan dari orang tua atau dari keluarga, tidak ada dukungan dari lingkungan. Tapi coba kita lihat bagaimana Oprah Winfrey, bagaimana Helen Keller, mereka itu kalau saya boleh bilang adalah panutan saya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah tidak didampingi oleh orang tuanya sejak kecil, tapi beliau bisa menjadi manusia yang luar biasa. Jadi empat nilai itulah yang selalu saya pegang hingga saat ini. Baik, terima kasih Rahman. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ustadz dan para Adi. Namun sebelumnya kita harus jeda, dan sebelum jeda saya akan sampaikan kepada Anda dapat bergabung bersama kami, bertanya kepada Ustadz, menyampaikan sesuatu terhadap Rahman dan para Hardi, tentu di nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi di 5743476 dan 0215743478. Setelah jeda berikut kami akan segera kembali dalam Percik Perenungan. Hal banyak sekali inspirasi ya Ustadz ya. Namun kalau Ustadz ada sesuatu yang ingin ditambahkan mungkin, misalnya ini, ya misalnya ini harus dijawab Ustadz. Ya, halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet, silakan Pak. Ya, mau tanya Pak Ustadz. Ya, Pak Haji Yori. Jadi ini kadang-kadang orang melihat masalah itu adalah artinya sumber daya atau kenikmatan yang tidak sama dengan orang banyak gitu. Itu yang diterjemahkan seperti itu. Kalau kita punya sumber daya yang tidak sama-sama orang dibilang masalah, atau nikmatnya tidak sama yaitu masalah. Padahal kalau menurut agama itu kan selama tidak mendapat ridha Allah perbuatan kita itu masalah besar maksudnya. Niat yang tidak karena Allah itu masalah. Perbuatan yang tidak sesuai sunnah itu masalah. Nah ini kalau menurut Pak Ustadz ini bagaimana juga orang yang menggampangkan masalah seperti orang menggampangkan bahwa sumber daya alam ini adalah untuk kita wariskan pada anak cucu. Padahal kalau cara berpikir yang benar itu kan kita ini dipinjami anak cucu. Jadi harus pasti kita kembalikan juga, bukan cuma nikmatin sisanya kasih anak cucu. Ini bagaimana cara berpikir yang salah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu definisi masalah menurut Pak Yori. Nanti Ustaz silahkan jawab. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Bu Hasna di Sulawesi Selatan. Silakan Ibu Hasna di Sulawesi Selatan. Ibu sebelumnya kalau boleh, tolong TV-nya dikecilkan atau dimatikan. Ya, volume. Dimatikan. Iya. Iya. Ibu bisa dengar suara kami dari telepon. Iya, bisa. Baik, silakan Bu Hasna dari Sulawesi. Iya. Silakan. Ustaz, ini saya mau tanya. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang maksudnya tidak terlalu ini dengan sholat? Saya minta solusi dari Ustaz. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang kurang, keluarga yang tidak mau sholat? Anak atau ya itu masalah bukan? Baik, baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hasna di Sulawesi. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Hatibi, Punci Negara Serang. Silakan Pak Hatibi. Ya, jadi saya mengapresiasi ini dari Bapak yang mendidik Rama ini.
Ya. Jadi memang sebagai orang tua yang sangat luar biasa, yang dibanding dengan orang-orang tua yang lain, misalnya di daerah-daerah itu ya, yang memang tidak mampu itu, seperti kayak tipe Rama ini kayaknya hidupnya sengsara-sengsara gitu. Tapi ini seorang bapak yang luar biasa yang mendidik anaknya, meskipun anak tersebut Rama ya kekurangan, tapi ini bisa mampu melebihi dari orang-orang yang normal gitu. Ya. Contohnya seperti kami di sini, saya sangat rasanya terungguli oleh Rama gitu. Padahal saya normal. Oleh karena itu saya sangat menghormati bapak yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada lagi? Ya, baik. Ada 3 penanya, nanti bisa disikapi oleh Pak Rahadi, Rama, dan Ustadz. Namun yang pertama, Ustadz, ada Pak Yori di Tebet, Pak Ibu Hasna di Sulawesi, dan Hatibi di Serang. Ya, untuk Pak Yori, apa yang menjadikan pendapat atau statement Pak Yori ya terkait dengan masalah, insya Allah itu adalah sesuatu yang betul. Itu dalam kacamata bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul bahwa kita ini selaku manusia, bukan manusia saja, jin saja suruh beribadah kepada Allah. Jadi tindak tanduk sikap kita itu semua niatnya apa yang dituju semua karena Allah. Betul sekali. Mungkin untuk agama-agama yang lain juga sama, dia punya tujuan-tujuan juga sama. Mungkin kita berbicara kepada bahasa Islam ini ya. Betul, ketika dia menyimpang bukan karena Allah itu masalah tentunya. Nah, ketika dikatakan ada sebagian orang-orang yang melihat kekayaan alam semesta, kekayaan yang ada di Indonesia, yang dia coba nikmati, dia lupakan bagaimana mewariskan kepada anak cucu setelahnya. Sementara Pak Yori menyatakan bahwa sebetulnya kita ini amanah dari orang tua kita terdahulu untuk kita pelihara agar lestari sampai ke bawah. Betul. Ketika kita tidak pandai menjaga alam semesta ini, maka kita tidak bisa mewariskannya kepada anak cucu kita sekalian. Buta hatinya berarti. Betul. Nah, itu bahasanya tadi sudah dikatakan tadi oleh Pak Rahardi gitu ya. Ketika memberikan nasihat kepada Mas Rama, katanya nggak apa-apa, mungkin secara lahiriah kita tidak bisa melihat, tapi batiniah kita punya kemampuan menembus bukan 1 dimensi tapi 10, 20 dimensi ke depan. Artinya bermakna manfaat yang ada. Ketimbang mungkin lahiriah matanya bisa menatap, akan tetapi mata hatinya 1 dimensi saja dia tidak bisa melihat. Akhirnya apa? Kesengsaraan, masalah ke depan bukan sekedar untuk 1 orang keluarganya, tapi untuk bangsa ini. Mudah-mudahan Pak Yori insya Allah terjawab betul apa yang katakan oleh Pak Yori itu. Mudah-mudahan didengar oleh banyak orang yang mungkin ada yang berbuat seperti itu, dari detik ini ke depan punya kesadaran untuk tidak melakukan itu. Kemudian Ibu Hasna ya tentunya bicara menyikapi. Betul Ibu. Itu juga diantaranya masalah gitu. Masalah bukan apa-apa. Ketika kita rajin dalam beribadah, ternyata keluarga kita tidak singgung-singgung, dibiarkan saja. Nanti ketika arah mahsyar dibukakan, dihamparkan, kita di sana ditimbang amal-amalan, nanti ada dari depan memukul kita saat kita di mizan. Begitu mau jalan, amalku sudah banyak, udah pasti masuk dalam surga. Ternyata ada anak, ada suami, ada istri, atau siapa saja yang ada dalam lingkup kekuasaan kita, tapi kita tidak coba menggubrisnya, dibiarkannya sabodo dalam beribadah, terutama kaitan dengan sholat, maka nanti Allah akan stop, di mana mereka akan datang kepada kita, ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam surgamu, ya Allah, sementara aku berenang di dalam neraka. Aku seperti ini tidak mengenal Allah, kan aku tidak diperkenalkan, katanya. Nah, sekarang bagaimana kiat itu kan yang ditanyakan ya, kiat-kiatnya bagaimana? Yang pertama jelas, dirikan semua di dalam rumah untuk sholat, minimal kita dulu. Kemudian saat kita mau sholat, ingatkan mereka semua. Yang menjadi kesalahan kadang-kala, maaf saya yakin Ibu Hasna tidak seperti ini, terkadang suka ada kekeliruan, muncul masalah, kita merasa sudah menyelesaikannya. Nah, sholat cuman bilang saja, padahal itu anak-anak kita datangi, kita dekati. Tadi saya melihat bagaimana Rama dituntun dengan penuh cinta kasih sayang, menapaki tangga satu tahap ke tahap yang lain sampai dengan duduknya. Anak pun sama, ketika mau sholat, coba bawa, nak bangun, waktu azan subuh sudah berkumandang, angkat sama kita, bawa bimbing dia, suruh berwudu. Diawali dari kecil tentunya. Lama-lama dia akan terbiasa. Ada sebuah dialog saya sempat ketika ditanyakan, ini anak, maaf, orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia begitu cintanya kepada masjid, dia datang. Begitu ditanya kenapa, dulu waktu bapak sama mama ada,
senantiasa saya dibawa ke masjid pagi hari. Sekarang saya tidak bisa melepaskan masjid. Ada sesuatu yang membuat ikatan antara saya dengan dia dari mulai kecil. Nah, permasalahannya sekarang gimana? Ini anak udah pada gede. Tetap dia ada di dalam bawah atap kita. Ini milik kita dan mereka perlu taat kepada kita. Bahwa jangan takut, nggak ada anak begitu dituntun ngegelepak ibunya, kan nggak mungkin, rasanya durhaka bener kayak gituan ya. Saya pikir kita mencoba. Baik, mungkin itu termasuk dengan doa. Kita panjatkan pada Allah, insya Allah ada kesadaran. Kalau yang tadi kalau nggak salah dari Banten, Pak Ratibi memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ini buat kita semua, termasuk para pemirsa dimanapun berada, ya mudah-mudahan dicontoh. Ya, dicontoh, ditiru, insya Allah itu mungkin ya. Baik. Pak Bapak mau ada yang ditambahkan dari Ustadz tadi, dari 3 penanya, Pak Rahadi? Terakhir apresiasi paling tidak dari Pak Hatibi di Serang, Banten. Apa yang Bapak bisa sampaikan ke Pak Hatibi mungkin? Assalamualaikum Pak Hatibi. Sebenarnya tidak terlalu membesarkan diri, hanya yang ada di perasaan kami. Ini semua adalah amanah, titipan yang harus saya pelihara. Jadi apapun bentuknya, saya harus terima dengan ikhlas. Untuk ini, mudah-mudahan untuk pemirsa di rumah, gak usah bahwa saya anggap ini bukan suatu masalah atau cobaan. Saya tidak pernah mengatakan ini suatu cobaan. Kalaulah Allah menguji, kalau kita bisa meraih dan menyelesaikannya, hanya harapannya adalah kita mendapat nilai. Seberapapun nilai itu, kita harus terima dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Rama, tadi sekilas saya sudah tahu aktivitas Rama, tapi saya ingin Rama menyampaikan kembali apa saja sekarang aktivitas yang Rama kerjakan selain tadi menjadi motivator, apalagi? Ya, jadi saat ini memang alhamdulillah saya aktif sebagai musisi ya di beberapa perusahaan game, kemudian juga saya aktif sebagai jurnalis, alhamdulillah bergabung di beberapa media online, kemudian juga saya aktif sebagai blogger. Mungkin kalau senang berselancar di internet ya, bisa buka ramaditya.com. Kemudian aktif juga kecil-kecilan ya untuk uang jajan ya, jual beli komputer gitu. Kemudian juga aktif yang sudah disebutkan tadi, sedang menulis buku. Jadi alhamdulillah sudah ada 1 buku. Tahun ini insya Allah saya akan terbitkan lagi 2 buku. Dan yang terakhir yang boleh dibilang mungkin ini adalah salah satu perwujudan dari apa yang ayah saya dan ibu saya cita-citakan, menjadi guru, adalah saat ini aktif menjadi pembicara. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berkeliling ke berbagai sekolah, perusahaan, kampus ya, di berbagai kota di Indonesia. Jadi ya insya Allah itu sangat luar biasa sekali. Dan saya begitu justru yang terakhir ini yang untuk saya begitu bermakna, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Hatibi bahwa di daerah masih banyak yang belum sadar, belum mengetahui. Jadi memang menurut saya kesalahan bukan ada pada keluarga atau orang tua, karena mungkin pengetahuan itu belum sampai, dan itulah yang mendorong saya sangat senang sekali bisa datang ke daerah-daerah, ketemu dengan tunanetra atau orang tua dari penyandang cacat yang ternyata tidak banyak di antara mereka yang ketika diberitahu mereka luar biasa gitu, langsung ada yang datang ke Jakarta atau yang menyekolahkan anaknya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi Rama, apabila ada orang, ada institusi yang ingin sekali Rama memberikan inspirasi kepada mereka, bisa terhubung di ramaditya.com atau di nomor telepon yang tadi Rama sudah berikan ya, di 0813-165-84313. Dan ini mudah-mudahan semata-mata juga proses berbagi Rama, karena Rama menurut saya sekarang penuh dengan ekspektasi. Orang sekarang yang tadi mungkin dalam tanda kutip memandang Rama lemah, tapi sekarang ekspektasinya udah luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan Rama apabila waktunya bisa memungkinkan untuk hadir begitu Rama ya. Insya Allah. Oke. Baik Ustadz, kita sudah sampai di penghujung. Saya ingin Ustadz menyimpulkan apa saja yang telah kita bicarakan hari ini. Silakan Ustadz. Baiklah, segenap Mas Rama, Pak Hardi, Mas Imam, dan segenap para pemirsa dimanapun berada tentunya. Yang pertama, manusia tidak akan lepas dari masalah. Masalah itu kecukupan ataupun kekurangan. Kalau cukup, lebih syukuri. Kekurangan pun sama, syukur, cuman ada titik tekannya di sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, dikatakan kalau kita juga kena musibah,
coba tolong sabar, Allah akan dekat dengan kita. Artinya masalah akan terselesaikan dengan baik. Catat dengan kita, setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti akan kena masalah, tapi kita tidak boleh larut dengan masalah. Contoh di dalam Islam, manusia diperintahkan sholat. Nggak bisa berdiri kan masalah, sambil duduk boleh. Nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Ya, berbaring dengan isyarat. Puasa nggak bisa, boleh bayar fidyah atau nanti dikodok. Artinya semua tidak larut dalam masalah, ada untuk mengatasinya. Satu di antaranya kita lihat Mas Rama seperti ini ya. Agama insya Allah sudah mengajarkan begitu lengkap, begitu sempurna. Mudah-mudahan dengan agama ya tentunya bukan sekedar Islam saja, semua yang mendengarkan insya Allah kita akan punya kemampuan mengatasi setiap masalah tahap demi tahap sampai dengan kita gapai cita-cita kita. Amin. Ya, itu mungkin ya. Ustadz Kemal terima kasih, Rama terima kasih, Para Hadi terima kasih atas kehadirannya. Tentu ini memercikkan, membuat kita merenung, dan mudah-mudahan kita terinspirasi. Mudah-mudahan Rama terus sukses. Dan saudara, demikian tadi Percik Perenungan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Imam Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.